Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kostagram yang penuh kebahagiaan dan inspirasi untuk mencapai kebebasan finansial. Aku senang sekali kalian bisa bergabung lagi di kesempatan kali ini. Apakah kalian pernah merasa seperti keuangan kita sedang dalam kekacauan? Mungkin kita terjebak dalam kebiasaan buruk yang menghancurkan keuangan kita. Tapi jangan khawatir, karena kita berada di tempat yang tepat untuk mulai mengubahnya. Bersama-sama, kita akan menemukan cara-cara menyenangkan untuk mengatasi kebiasaan buruk dan menciptakan masa depan keuangan yang lebih cerah. Karena percayalah, hidup tanpa beban finansial adalah sesuatu yang bisa kita capai. Dalam saluran ini, kita akan mengeksplorasi tips dan trik praktis tentang bagaimana mengatur anggaran, mengelola utang, berinvestasi, dan merencanakan pensiun dengan cara yang menyenangkan dan inspiratif. Bersama, kita akan merayakan kemajuan kecil dan meraih kesuksesan besar. Jadi, mari kita mulai petualangan kita menuju kehidupan finansial yang lebih baik. Kita akan menghadapi tantangan dengan senyum di wajah kita dan mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik yang menyenangkan. Kita tidak sendirian dalam perjalanan ini, karena kita memiliki satu sama lain untuk saling mendukung dan menginspirasi. Siapkan secangkir kopi atau teh favoritmu, duduk dengan nyaman, dan bersiaplah untuk menyemangati diri sendiri. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Ayo, jadilah pribadi yang kuat secara finansial dan capai impian kita bersama. Saya sangat bersemangat untuk memulai perjalanan ini dengan kalian. Mari kita berbagi tawa, motivasi, dan kebahagiaan dalam meraih kebebasan finansial. 1. Jerat pengeluaran impulsif. Ketika kita tergoda untuk membeli barang-barang tanpa pertimbangan yang matang, itu seperti kita terjebak dalam jerat pengeluaran impulsif yang bisa menghancurkan keuangan kita. Keinginan untuk memuaskan keinginan segera seringkali mengalahkan logika keuangan yang sehat. Misalnya, saat kita melihat barang diskon yang terlihat menarik, kita cenderung tergoda untuk membelinya tanpa memikirkan apakah itu sesuai dengan kebutuhan atau apakah kita bisa membelinya dengan dana yang kita miliki. Akibatnya, kita bisa merasa puas sesaat, namun berujung pada pengeluaran yang berlebihan dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam keuangan kita. Untuk mengatasi kebiasaan buruk ini, kita perlu belajar untuk mengendalikan impuls kita. Sebelum membeli sesuatu, penting untuk menghentikan diri sejenak dan bertanya kepada diri sendiri apakah barang tersebut benar-benar diperlukan. Selain itu, buatlah kebiasaan untuk memberikan diri waktu tunggu sebelum memutuskan untuk membeli barang yang tidak terencana. Dengan memberikan diri waktu untuk berpikir secara rasional, kita dapat menghindari pengeluaran impulsif yang merugikan keuangan kita. 2. Racun utang yang menggila. Salah satu kebiasaan buruk yang paling merusak keuangan seseorang adalah terjebak dalam jerat utang yang tak terkendali. Utang yang tidak terkelola dengan baik dapat menjadi beban yang sangat berat dan dapat menghancurkan stabilitas keuangan kita. Misalnya, kita mungkin tergoda untuk mengambil utang dengan suku bunga tinggi hanya untuk memenuhi keinginan sebentar, tanpa mempertimbangkan kemampuan kita untuk membayar kembali utang tersebut. Akibatnya, kita akan terperangkap dalam siklus utang yang tidak pernah berakhir, di mana setiap bulan kita harus membayar bunga yang besar dan sulit untuk melunasi utang pokok. Untuk menghindari racun utang ini, penting bagi kita untuk memiliki disiplin keuangan dan belajar mengelola utang dengan bijaksana. Pertama-tama, kita perlu membatasi penggunaan kartu kredit dan hanya menggunakannya jika kita benar-benar bisa membayar tagihan penuh setiap bulan. Selain itu, kita juga perlu berhati-hati saat mengambil pinjaman, memperhatikan suku bunga dan jangka waktu pembayaran. Selalu ingat, sebelum meminjam, pertimbangkan dengan matang apakah kita benar-benar membutuhkannya dan apakah kita mampu membayarnya kembali tanpa mengorbankan keuangan kita secara keseluruhan. 3. Selipan pengeluaran tak terduga. Suatu hari, kita mungkin dihadapkan pada situasi darurat atau kebutuhan mendadak yang membutuhkan pengeluaran uang yang tidak terduga. Bisa jadi mobil kita rusak dan perlu diperbaiki segera, atau kita atau anggota keluarga kita tiba-tiba sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang signifikan. Tanpa memiliki tabungan atau rencana keuangan yang memadai, kita akan kesulitan menghadapi situasi seperti ini. Untuk menghindari terjebak dalam kondisi finansial yang genting,
sangat penting untuk memiliki tabungan darurat yang mencukupi. Setidaknya, usahakanlah memiliki dana setara dengan 3 hingga 6 bulan pengeluaran rutin yang bisa diandalkan dalam situasi darurat. Selain itu, jangan lupa untuk memprioritaskan perlindungan asuransi, seperti asuransi kesehatan dan asuransi mobil, yang dapat membantu melindungi kita dari beban finansial yang besar saat terjadi hal-hal tak terduga. 4. Kegilaan pengeluaran yang gak kenal ampun. Begitu banyak godaan yang mengelilingi kita dalam dunia konsumerisme modern. Iklan-iklan menggoda, penawaran diskon menggiurkan, dan tekanan sosial untuk terus tampil fashionable dan update dengan tren terbaru. Semuanya bisa membuat kita terjebak dalam kegilaan pengeluaran yang tak kenal ampun. Kebiasaan menghabiskan lebih dari yang kita mampu adalah salah satu penyebab utama kehancuran keuangan. Saat kita tidak mampu mengontrol pengeluaran kita, ujung-ujungnya kita akan hidup dalam ketidakseimbangan keuangan yang terus memburuk. Untuk mengatasi kebiasaan buruk ini, penting bagi kita untuk mengadopsi pola pikir yang lebih bertanggung jawab terhadap uang. Kita perlu mengenali perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengutamakan kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting daripada memuaskan keinginan sesaat. 5. Nggak punya rencana matang. Berpikir jangka panjang dan merencanakan keuangan kita adalah kunci keberhasilan dalam membangun stabilitas keuangan. Tanpa memiliki rencana keuangan yang matang, kita akan mudah tersesat dan kehilangan arah dalam mengelola uang kita. Ketika kita tidak memiliki rencana yang jelas, kita cenderung menghabiskan uang tanpa pertimbangan dan tidak memiliki visi yang jelas tentang tujuan keuangan jangka panjang kita. Hal ini dapat menyebabkan kita terjebak dalam siklus hidup gaji ke gaji tanpa pernah memperhatikan tabungan, investasi, atau masa depan keuangan kita. Untuk menghindari kebiasaan buruk ini, pertama-tama kita perlu menentukan tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang ingin kita capai. Apakah itu membeli rumah, membayar utang, mempersiapkan pendidikan anak, atau pensiun yang nyaman? Kita perlu memiliki tujuan yang jelas. 6. Ketergantungan pada kartu kredit. Kartu kredit bisa menjadi alat yang sangat berguna jika digunakan dengan bijaksana. Namun, jika kita terlalu bergantung pada kartu kredit, itu bisa menjadi bumerang bagi keuangan kita. Kebiasaan menggunakan kartu kredit untuk setiap pembelian dan hanya membayar jumlah minimum tagihan setiap bulan adalah perangkap yang seringkali mengarah pada utang yang tidak terkendali. Bunga yang tinggi dan biaya tersembunyi dapat menyebabkan saldo kartu kredit terus bertambah dan sulit untuk melunasinya. Untuk menghindari ketergantungan pada kartu kredit, kita perlu mengadopsi sikap bertanggung jawab terhadap penggunaan kartu kredit. Gunakan kartu kredit hanya untuk pembelian yang benar-benar perlu dan pastikan kita bisa membayar tagihan penuh setiap bulan. Jika kita sudah terjebak dalam utang kartu kredit, prioritaskan untuk melunasi utang tersebut dengan mengalokasikan dana lebih untuk pembayaran, serta pertimbangkan untuk mengonsolidasikan utang dengan suku bunga yang lebih rendah. 7. Selalu terlambat bayar tagihan. Kelewat bayar tagihan dapat menyebabkan konsekuensi finansial yang serius, termasuk denda keterlambatan, bunga tambahan, dan bahkan merusak catatan kredit kita. Kebiasaan buruk ini bisa membuat keuangan kita hancur dan menghambat kemajuan finansial kita. Terlambat membayar tagihan seringkali disebabkan oleh kurangnya manajemen waktu dan ketidaktahuan tentang jadwal pembayaran. Kadang-kadang, kita juga mungkin mengalami kesulitan keuangan yang membuat kita sulit untuk memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Namun, terlepas dari alasannya, selalu terlambat membayar tagihan adalah kebiasaan yang harus segera diubah. Untuk mengatasi masalah ini, pertama-tama kita perlu mengatur pengingat atau pengingat pembayaran tagihan secara teratur. Gunakan kalender, aplikasi keuangan, atau alarm untuk memastikan kita tidak melewatkan tanggal jatuh tempo pembayaran. Selain itu, penting juga untuk mengatur prioritas pembayaran dan alokasikan dana yang cukup untuk membayar tagihan tepat waktu. 8. Tidak mengelola dan mengontrol pengeluaran. Kebiasaan buruk lain yang bisa menghancurkan keuangan kita adalah ketidakmampuan untuk mengelola dan mengontrol pengeluaran kita. Jika kita tidak mengetahui dengan pasti kemana uang kita mengalir setiap bulan, itu seperti mengendarai mobil tanpa tujuan dan hanya berharap untuk sampai ke tempat yang benar. Penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang pendapatan dan pengeluaran kita.
membantu kita melihat pola pengeluaran, mengidentifikasi area di mana kita bisa mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan mengalokasikan dana untuk tabungan dan investasi. Selanjutnya, buatlah anggaran yang realistis berdasarkan pendapatan kita. Tentukan alokasi yang tepat untuk kebutuhan pokok, seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Selain itu, jangan lupa untuk menyisihkan dana untuk tabungan dan dana darurat. Dengan memiliki anggaran yang terencana dengan baik, kita dapat mengendalikan pengeluaran kita, menghindari hutang yang tidak perlu, dan membangun kekayaan secara bertahap. 9. Tidak berinvestasi untuk masa depan. Investasi adalah kunci untuk membangun kekayaan dan mengamankan masa depan keuangan kita. Namun, kebiasaan buruk yang seringkali menghancurkan keuangan adalah tidak memiliki kebiasaan berinvestasi. Banyak orang terjebak dalam sikap hidup untuk saat ini, tanpa memikirkan kebutuhan keuangan jangka panjang mereka. Mereka mungkin menganggap investasi sebagai sesuatu yang rumit atau hanya untuk orang kaya. Padahal, investasi adalah alat yang kuat untuk menghasilkan pendapatan pasif, meningkatkan nilai aset, dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Untuk mengubah kebiasaan ini, penting untuk memahami pentingnya berinvestasi dan memulai sejak dini. Mulailah dengan mengetahui tujuan keuangan jangka panjang kita, seperti pensiun yang nyaman, pendidikan anak, atau membeli rumah. Selanjutnya, cari tahu jenis investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan kita, seperti saham, obligasi, reksadana, atau properti. 10. Tidak memiliki perencanaan pensiun. Terakhir, kebiasaan buruk yang sering diabaikan adalah tidak memiliki perencanaan pensiun yang memadai. Pensiun adalah tahap hidup di mana kita berhenti bekerja dan mengandalkan penghasilan yang pasif atau tabungan yang sudah kita persiapkan selama masa kerja. Sayangnya, banyak orang mengabaikan pentingnya mempersiapkan pensiun dan hanya bergantung pada dana pensiun dari pemberi kerja atau program pensiun negara. Hal ini bisa menjadi masalah serius jika kita mengandalkan pendapatan pensiun yang tidak mencukupi atau jika kita ingin hidup dengan gaya hidup yang nyaman setelah pensiun. Untuk menghindari kebiasaan buruk ini, mulailah sejak dini untuk mempersiapkan masa pensiun kita. Tentukan tujuan keuangan pensiun kita dan cari tahu berapa banyak yang perlu kita tabung setiap bulan untuk mencapai tujuan tersebut. Konsultasikan dengan ahli keuangan atau manajer dana pensiun untuk mendapatkan saran yang tepat. Demikianlah penjelasan mengenai beberapa kebiasaan buruk yang dapat menghancurkan keuangan kita. Penting untuk menyadari dan menghindari kebiasaan-kebiasaan ini agar kita dapat membangun stabilitas keuangan dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Dengan mengadopsi kebiasaan yang baik, seperti mengatur anggaran, mengelola utang, berinvestasi, dan merencanakan pensiun, kita dapat menciptakan masa depan keuangan yang lebih cerah dan stabil. Sebelum saya menutup pembahasan kali ini, ada beberapa kutipan yang menurut saya pribadi sangat membuat jiwa saya semakin semangat untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Kebiasaan buruk adalah musuh tersembunyi dari keuangan yang sehat. Tapi dengan kesadaran dan perubahan, kita bisa menciptakan kehidupan keuangan yang lebih baik. Kehancuran keuangan adalah hasil dari kebiasaan buruk yang tidak disadari. Jadi, hadapilah kebiasaan buruk dengan kesadaran dan tekad, karena di dalam perubahan terdapat kekuatan untuk membangun masa depan yang cerah. Masa depan keuangan yang cerah membutuhkan kita untuk melepaskan kebiasaan buruk dan memeluk kebiasaan baik. Dengan ketekunan dan disiplin, kita bisa mengubah takdir keuangan kita dan menggapai impian yang lebih tinggi. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan bergabung dalam perjalanan kita menuju kehidupan finansial yang lebih baik. Aku sangat senang bisa berbagi pengetahuan dan semangat bersama kalian. Ingatlah, mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik adalah sebuah perjalanan yang menyenangkan. Jadikan setiap langkah sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Bersama, kita bisa mencapai impian keuangan kita dengan senyum di wajah kita. Jika kalian menikmati video ini, jangan ragu untuk memberikan like dan berbagi video ini dengan teman-teman kalian. Mari sebarkan semangat keuangan yang positif dan bantu mereka juga mencapai kebebasan finansial. Terima kasih atas dukungan kalian yang luar biasa. Aku sangat beruntung memiliki kalian sebagai bagian dari perjalanan ini.
Tetaplah bersemangat, tetaplah berkomitmen, dan mari kita capai kehidupan finansial yang bahagia bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Tetaplah tersenyum dan nikmati perjalanan keuangan kita. Ingatlah, keuangan yang sehat adalah kunci menuju hidup yang lebih menyenangkan dan memenuhi impian kita. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.